bentuk ekosistem baru, dan BBCA berpotensi untuk masuk ke dalam ekosistem tersebut dan memperluas market share-nya, Mas. Oke. Lantas bagaimana dengan entry level? Apakah kita bisa hajar kanan saja pada saat opening market nanti begitu di level current price, atau memang ada sedikit pelemahan baru kita masuk? Oke, untuk entry levelnya sendiri BBCA, saya sambil sedikit melihat charting. Untuk BBCA sendiri kita bisa langsung, Mas, entry levelnya itu di harga last, dikarenakan kita bisa lihat bahwasanya market juga cenderung masih akumulasi dan juga masih partisipasi terhadap saham BBCA itu sendiri. Karena pre-opening aja pagi ini sudah naik 1% nih, 7.600. Iya, benar sekali, Mas. Kalau untuk dari kami sendiri akan memproyeksikan bahwasanya BBCA akan apabila tergerak uptrend itu akan bergerak pada level resistensinya di kisaran 7.675 apabila pergerakannya tidak mampu menembus level resisten. Mohon diperhatikan untuk level supportnya itu ialah di level 7.360, Mas. Oke, berarti sempit ya, 7675 begitu ya? Untuk ada untuk hari ini resisten terdekatnya ya? Untuk penguatannya relatif terbatas sih, Mas. Oke, itu dia untuk Bank BCA bisa menjadi pilihan investasi, dan kembali kami serahkan juga pilihan investasinya kepada pemirsa IDX Channel. Lantas bagaimana dengan BBRI? Apakah strateginya juga sama? Oke, terkait dengan BBRI, BBRI sendiri mungkin kalau tadi kita sudah singgung bahwasanya secara story juga sudah memiliki story yang oke, tapi di satu sisi kita bisa lihat bahwasanya BBRI sekarang pergerakannya relatif downtrend. Oke. Hal tersebut bisa dilihat bahwasanya BBRI sebelumnya sudah melakukan atau bahkan mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Betul. Untuk pergerakannya sendiri, kami perhatikan BBRI akan bergerak pada level yang relatif terbatas untuk pelemahannya. Mohon diperhatikan level supportnya itu ialah di level 4.220. Apabila BBRI menyentuh level 4.220 dan juga pergerakannya akan turun kembali, mohon diperhatikan level support selanjutnya ialah di level 4.180, Mas. Oke, 4180 sampai 4220 level support yang perlu dicermati begitu. Mungkin sekaligus level stop loss ya dari pergerakan BBRI ya. Mas Rifki, kita akan lanjutkan kembali. Tadi ada beberapa saham yang Anda jagokan, mungkin salah satunya perbankan bisa menjadi pilihan investasi. Tadi sudah diulas Bank BCA, kemudian BBRI, dan kita akan sampaikan terlebih dahulu untuk pembukaan market hari ini pemirsa, indeks harga saham gabungan kembali lagi ke zona hijau. Naik sekitar 0,38%, tadi sempat 0,22% di level 6.651,154. Kalau kita lihat dari tren sendiri untuk pergerakan indeks ini akan ke mana? 6.700 akan ada peluang tertembus hari ini atau mungkin di pekan ini, Mas Rifki? Oke, terkait dengan pergerakan indeks harga saham gabungan, kami memperkirakan bahwasannya posisi IHSG saat ini berada pada bagian W4, sehingga IHSG masih rawan terkoreksi di rentang harganya itu 6.457 sampai dengan 6.545. Dan mohon diperhatikan untuk level support dari IHSG sendiri kami asumsikan berada pada level 6.573 sampai dengan level 6.451. Dan untuk level resistennya sendiri kami tetapkan di 6.680 sampai dengan 6.690. Baik. Dan kalau kita lihat dari pergerakan indeks di dalamnya juga rata-rata memang mengalami penguatan ya, seperti Jakarta Islamic Index, kemudian juga LQ45 masing-masing naik 0,6%, kemudian untuk LQ45-nya naik 0,4%. Baik, mungkin bisa Anda sampaikan juga nih, ada beberapa saham yang Anda rekomendasikan di luar mungkin tadi perbankan yang sudah kita ulas ini, Mas Rifki. Mungkin ini juga bisa dipilih-pilih oleh pemirsa IDX Channel, silakan. Oke, terkait dengan rekomendasi saham, ada beberapa emiten yang menjadi stock pick kami untuk hari ini. Pertama adalah Medco, di mana untuk Medco sendiri kami memperkirakan atau bahkan kami berikan rekomendasi untuk buy on weakness di rentang harga 595. Mohon diperhatikan sendiri untuk level stop loss-nya di area 570. Sedangkan untuk target price kami memprediksikan bahwasanya Medco akan bergerak di level 650 untuk target price pertama, dan juga untuk
resisten kedua sebagai titik resistennya itu di 710. Lalu untuk emiten berikutnya adalah emiten yang bergerak di segmentasi retail yaitu AMRT. Untuk AMRT sendiri rekomendasinya adalah buy on weakness di level 1245. Mohon diperhatikan juga untuk level stop loss-nya itu di 1170 dengan target price resisten pertama di 1330 dan juga resisten kedua atau target price keduanya itu di 1410 atau 1410. Oke. Selanjutnya adalah IRA. IRA sendiri kami rekomendasikan untuk spekulatif buy di level 1760. Mohon diperhatikan juga level stop loss-nya di 1700 dan target price-nya kami perkirakan di area 1910 sampai 2100. Selanjutnya adalah AGII dengan posisinya itu adalah sell on strength di level 1570. Mohon perhatikan juga untuk level sell on strength-nya sendiri tadi di 1570 sampai dengan 1650, Mas. Baik, tapi kalau kita lihat dari IRA tadi Itama Rano Raya begitu ya Mas ya? Iya. Hari ini naiknya hampir 7% ini, masih bisa dikejar nggak? Oke. Kalau untuk IRA, IRA-nya sendiri IRRA Mas ya? IRRA bukan? Iya, IRRA. Yes, itu bagaimana? Kan sudah kencang nih pagi ini. Kalau untuk dari pergerakannya kita bisa lihat dari indikator stokastiknya itu masih menunjukkan pergerakan yang relatif uptrend sih Mas. Jadi kalau seandainya untuk para spekulatif atau bahkan pelaku pasar ingin mengikuti tren dari IRA, mohon diperhatikan untuk volume transaksi belinya apakah masih tinggi atau tidak. Dikarenakan kita bisa lihat penguatan IRA juga baru selama 2 hari ini, dan jadi masih akan ada potensial untuk upside sebelum market mulai melakukan aksi profit taking. Baik, itu dia pemirsa beberapa saham yang direkomendasikan oleh Mas Rifki Ramadan dari MNC Sekuritas mungkin bisa menjadi pilihan investasi untuk perdagangan hari ini. Dan saya akan sampaikan dulu ini adalah beberapa saham yang masuk dalam deretan top gainer. Tadi sudah kita ulas BBCA hari ini masuk di urutan pertama ini Mas Rifki ya dengan kenaikan 1%. Kemudian menyusul Adaro Energi, Aneka Tambang dan juga Bukit Asam yang hari ini masuk buruan nih para investor maupun traders. Dan berikutnya adalah saham-saham top loser apa saja, selengkapnya bisa Anda saksikan. BBRI masih melanjutkan pelemahan seperti yang sudah Anda sampaikan tadi. Kemudian SMGR juga masuk top losers. Bukalapak kembali lagi terkena aksi jual di level 730. Kemudian IATA juga hari ini mengalami pelemahan. Baik, dengan data-data yang sudah disampaikan begitu, apakah memang ini menjadi menarik kalau sektor pertambangan bisa menjadi pilihan investasi juga? Tadi Anda katakan dari sisi harga komoditasnya juga lagi mengalami kenaikan ya, Mas Rifki. Oke. Untuk dari pertambangan sendiri, mungkin kami akan memberikan rekomendasi untuk di hold sementara, dikarenakan kita bisa lihat bahwasanya outlook dari industri pertambangan menjelang musim 2020, menjelang akhir tahun ini, kita bisa lihat Indonesia merupakan salah satu main eksportir bagi coal, dan kita bisa lihat bahwasanya tren dari produksi coal sendiri di akhir tahun akan relatif lebih terbatas dikarenakan sudah memasuki musim penghujan di tengah adanya pent up demand yang cukup tinggi. Jadi dengan adanya supply yang relatif terbatas dengan demand yang tertinggi akan meningkatkan ISP dari harga coal sendiri yang nantinya mampu memberikan katalis positif bagi si emiten yang bergerak pada segmen coal, Mas. Baik, itu dia analisis yang menarik. Mas Rifki, terima kasih banyak atas waktu yang disediakan, analisis serta rekomendasi yang Anda berikan ya. Tentu ini bermanfaat bagi pemirsa IDX dalam menyikapi perdagangan hari ini meskipun indeks juga masih terus mengalami penguatan. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan stay healthy, Mas Rifki. Oke, stay healthy Mas. Thank you Mas. Terima kasih juga.